Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan yang berada di rumah. Puji syukur oleh karena kasih kebaikan Tuhan, kembali Tuhan boleh mengizinkan kita untuk kita ambil bagian dalam ibadah di malam hari ini. Pemberita firman dalam ibadah di malam hari ini adalah Bapak Penatua Yan Saia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam ibadah ini. Hati dan pikiran yang terarah pada Juru Selamat yang bangkit untuk kita, hendaklah menjadi sikap umat yang datang ke hadirat-Nya. Mari kita berdiri untuk menghadap Allah dalam ibadah ini dengan sukacita dan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 448 bait 1 dan 2. Alangkah indahnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita awali ibadah di malam hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan selalu baik di dalam kehidupan kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu ada dan boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami oleh karena kasih Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Serta di kesempatan ini juga kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Karenanya ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami agar setiap pujian dan sembah yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah di malam hari ini dari awal hingga pada kesudahannya yang kami mau pertaruhkan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mazmur pasal 144 ayat 1 dan 2 menjadi mazmur pujian yang akan kita naikkan secara berbalasan. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung,
yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk. Kembali kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 448 bait 3 dan 4. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan salam berjumpa dalam kasih Kristus. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, yang kita akan membuka Alkitab kita masing-masing, di mana bacaan kita pada malam ini terambil di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 11. Injil Matius pasal 6 ayat 11. Jika bahagian tersebut sudah dapat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada malam yang indah ini Tuhan, kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk setiap penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bahwa hari-hari yang kami lalui penuh dengan sukacita, penuh dengan penyertaan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Sehingga pada malam ini Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana kesehatan kami, keberadaan kami. Itu semua karena karya Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga malam ini Tuhan, kami boleh merespon kebaikan Tuhan ini lewat ibadah keluarga pada malam ini. Saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, agar kami boleh melaksanakan pemberitaan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 11 yang menyatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita sekalian yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi memberlakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada malam ini adalah bagian dari doa Bapa kami. Doa Bapa kami ini merupakan sebuah pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dalam mengenai berdoa. Doa Bapa kami di dalam Injil Matius ini ditempatkan di dalam rangkaian pengajaran Yesus yang sangat terkenal
dengan sebutan khotbah di bukit. Matius sebagai sang penulis menuliskan doa Bapa Kami ini sebagai rangkaian kritikan daripada Tuhan Yesus akan praktek-praktek keagamaan di zaman masa Tuhan Yesus, di mana keagamaan tidak lagi dipraktekkan dengan penuh kebenaran dalam keadaan masa itu. Banyak sekali para pemimpin-pemimpin orang Yahudi, pemimpin-pemimpin doa ketika melakukan doanya, baik itu di dalam pertemuan ibadah, baik itu di depan muka umum, mereka melakukannya dengan kecenderungannya adalah melakukan untuk mendapat perhatian dari orang lain, untuk menunjukkan bahwa diri mereka terlihat jauh lebih baik di dalam kehidupan beragamanya. Teguran Tuhan Yesus ini bukan bertujuan untuk melarang berdoa di depan umum, tetapi justru dari motivasi dari doa itu sendiri, agar kiranya doa itu boleh mengarah kepada Tuhan saja, bukan kepada keuntungan diri sendiri. Ini yang mau ditempatkan oleh Yesus tentang hal berdoa Bapa Kami ini, agar kerajaan Allah harus ada di dalam diri orang percaya, di dalam hal berdoa yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam ayat 11 ini, di mana berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maka di sini terlihat jelas bahwa sang penulis menyadari bahwa permohonan akan kehidupan sehari-hari bagi manusia harus dilakukan setiap hari terhadap Tuhan Allah sebagai Tuhan yang selalu menyediakan makanan tersebut. Matius mau menempatkan bagian ini bukan saja sekedar bahwa permohonan itu hanya sekedar permohonan secara fisik, makanan dan minuman saja, tetapi justru yang paling mendasar lagi dari kehidupan manusia. Jadi Matius memberikan penekanan secara khusus akan ketergantungan manusia terhadap Tuhan sebagai sang penyedia di dalam kebutuhan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kata cukup itu berarti tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Cukup tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang ada yang pada kita sekalian, dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punyai, atau bahkan cara orang memandang kehidupan kita dalam memberlakukan kehidupan ini pada masa kini. Tetapi kata cukup itu hendaknya harus dijadikan sebuah cara berpikir, sebuah pola pikir, sebuah sudut pandang, atau usaha untuk melatih diri kita. Cukup di sini berarti kita mengusahakan dari apa yang kita terima dari kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita, disandingkan secara sejajar dengan kesadaran penuh akan kehidupan kita bahwa apa yang kita raih itu tidak semuanya bisa dikendalikan, atau semuanya itu tidak bisa kita raih dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa kata cukup itu tidak sama dengan pasrah, tidak sama harus terima apa adanya. Agar kita mencapai kata cukup itu, maka kita harus berusaha, kita harus beraih sehingga kita bisa orang yang menjadi cukup. Tetapi juga kita harus tahu kapan kita berhenti untuk meraih sesuatu tersebut. Artinya ada keseimbangan, tidak kekurangan dan tidak berlebihan. Itu yang dimaksud dengan kata cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, berkata cukup itu berarti kita mensyukuri dari apa yang kita miliki pada saat ini. Kita bersyukur dan kita tahu persis apa yang kita punyai pada saat ini, itu yang emang Tuhan berikan kepada kita. Memang itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Berkata cukup ini, kita menghindari dari kehidupan kita yang selalu bersungut-sungut. Kita harus terima apa adanya bahwa Tuhan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berkata cukup di sini menghindarkan kehidupan kita dari sifat-sifat keserakahan,
dari sifat-sifat kerakusan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bahagia. Kalau kita berani berkata cukup dalam kehidupan kita, berarti kita melatih kehidupan kita untuk tidak berorientasi pada keuntungan, pada hasil dari apa yang kita capai, tetapi justru akan memiliki punya waktu yang cukup untuk bisa merenungkan kehidupan ini, untuk bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita pada saat ini, pada kenyataannya ada banyak orang yang salah kaprah, salah menilai dalam menyikapi berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering memperhatikan orang lain ketika berkat-berkat yang diterima oleh mereka, justru mereka memberlakukan itu membuat mereka hidup mewah, berpoya-poya, menghaburkan uang untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu. Jadi saudara-saudara, malam ini kita boleh diingatkan bahwa kita harus ingat setiap berkat yang kita terima ini harus menjadi berkat bagi orang lain. Setiap berkat yang kita terima pada saat ini harus menjadikan saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain boleh memuliakan nama Tuhan karena apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kata cukup memang sangat relatif, belum tentu sama dengan kita ataupun dengan orang lain. Mungkin cukup buat si A, tetapi belum tentu cukup buat si B. Tapi jauh yang paling penting yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa melihat apakah yang kita butuhkan itu memang merupakan sebuah kebutuhan, apakah yang kita mau, yang kita inginkan dalam hidup ini sesuatu itu merupakan kebutuhan kita, atau hanya sebuah kerakusan kita, atau hanya sebuah kesombongan kita, atau hanya untuk meningkatkan harga diri kita. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita ingin mempunyai sebuah kendaraan, misalnya motor, dan memang itu motor yang menjadi kebutuhan kita, seharusnya kita harus puas dengan menggunakan motor tersebut. Jangan kita berharap untuk yang lebih besar lagi. Kita harus mempunyai mobil, padahal kita tidak punya rasa untuk bisa mendapatkan mobil tersebut, dalam rangka kesombongan kita, dalam rangka meningkatkan harga diri kita. Sebab di dalam pandangan manusia sekarang ini, ketika seseorang yang mempunyai mobil mungkin jauh lebih hebat daripada orang yang mempunyai motor. Keserakahan seperti inilah yang di dalam Alkitab diibaratkan adalah sebagai dosa utama. Karena keserakahan, ketamakan itu menjadi sebuah berhala dalam kehidupan kita. Ini yang tidak boleh terjadi sebagai orang percaya, karena Tuhan menentang ini dengan hukum yang pertamanya, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oleh sebab itu kita tidak perlu keserakahan kita, ketamakan kita menjadi berhala dalam kehidupan kita, tapi harus kita buang jauh-jauh. Karena ini yang akan membuat kita tidak mau mengerti bahwa Tuhan menghendaki kita untuk harus puas dengan apa yang kita miliki pada saat ini. Kita harus membedakan mana sebuah kebutuhan dan keinginan. Tuhan menghendaki kita merasa cukup dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita diisi dengan perkara-perkara yang untuk melihat bagaimana kehebatan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di hari perenungan pada malam ini saya mau katakan bahwa hendaklah kita semua merasa cukup dan tidak dikuasai oleh kata serakah. Di dalam keadaan apapun juga kita harus mengucap syukur, dan ingatlah bahwa di atas segalanya Tuhan sendiri yang akan memelihara kehidupan kita. Ingatlah, burung di udara yang tidak begitu berharga, tetapi Tuhan sangat memperhatikan. Apalagi kita manusia, pasti lebih diperhatikan. Kita harus tahu dengan jelas bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan khawatir akan masa depan, jangan khawatir akan hari esok, akan pekerjaan kita, akan keluarga kita,
bahkan kesehatan kita. Semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Yakinlah saudara-saudara, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 117 bait 1 dan 2, ajarlah kami melakukan firman-Mu. Bapak Ibu serta saudara-saudara kekasih Kristus, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada malam yang indah ini Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih kembali Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada malam ini. Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami, lalu kami jalankan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagaimana kami bisa mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana kami bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, itu adalah merupakan sebuah kebutuhan yang harus kami pakai. Sehingga kami boleh mengucap syukur dari apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam ini. Ya Tuhan, di dalam rentetan doa syafaat ini, pertama-tama kami mau berdoa buat kami selaku keluarga kami masing-masing, di dalam keberadaan kami sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak yang menjadi bahagian dari anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dengan segala persoalan yang ada, dengan segala pergumulan yang ada, Tuhan kiranya boleh nyatakan, memberikan solusi, memberikan jalan keluar, memberikan yang terbaik, apa yang harus kami lakukan di dalam pergumulan kehidupan kami. Agar kiranya kasih Tuhan, berkat Tuhan dan anugerah Tuhan selalu bersama-sama dengan kehidupan kami. Terlebih di dalam kehidupan kami pada saat ini Tuhan, wabah pandemi yang selalu tidak habis-habisnya Tuhan, bahkan semakin mengganas. Tuhan berikan kekuatan, iman percaya kami Tuhan, agar kami selalu dan senantiasa hanya bersandar kepada Engkau, hanya berharap kepada Engkau saja, karena kami yakin dan percaya hanya Tuhan yang dapat menghalaukan ini semua ya Tuhan. Agar kiranya Tuhan pertetapkan iman percaya kami untuk kami tidak goyah, kami tidak lari. Biarlah bersama dengan Tuhan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan segala pergumulan dan permasalahan yang ada. Berikan ketetapan hati kami Tuhan untuk kami melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Dimanapun kami berada, kami boleh menjalankan itu semua dengan sebaik-baiknya. Karena kami yakin dan percaya itu yang mampu menghalau segala wabah ini di dalam kehidupan kami. Serta selalu dan senantiasa selalu bersandar kepada Engkau saja. Ya Tuhan,
Kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPIB Jemaat Erene, dengan keberadaannya Tuhan berkati dengan segala pelayanan yang ada sampai saat ini. Pelayanan ini tetap berlangsung karena kami tetap hanya berharap kepada Tuhan saja, agar kiranya Tuhan boleh memberlakukan keberadaan gereja kami ini dengan pelayanan yang terbaik, eksis untuk bisa mencapai apapun yang menjadi pelayanan kami dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sakit, yang terpapar COVID, dengan segala pergumulan yang ada. Kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, tapi malam ini Tuhan, dari relung hati kami yang paling dalam, lewat doa ini, lewat permohonan kami ini Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, berikan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Biarlah kesembuhan yang nyata, agar badai ini pasti cepat berlalu, agar kiranya wabah ini segera hilang di muka bumi ini, agar kami boleh melaksanakan pelayanan dengan sungguh-sungguh lagi, dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, masih banyak sekali doa-doa yang kami sampaikan pada malam ini, namun sebelum keluar dari mulut kami yang penuh cemar dan dosa ini, Engkau telah mengerti satu persatu. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah pakai kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga ayat 6 yang menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 379 bait 1 dan 2, bawa persembahan. Janganlah
Bapak, Ibu, Saudara, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami yang asalnya dari Tuhan. Dan kami mau nyatakan syukur kami di malam hari ini melalui persembahan syukur. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan kami di malam hari ini, agar persembahan ini dapat dikelola dan dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Terpujilah Tuhan, amin. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Saya mengundang jemaat berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku, dan apa yang seterusnya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.